Raka kembali membuka ponselnya dan berharap mendapat pesan balasan dari istrinya. Tapi sayang, harapannya itu musnah saat hanya melihat tanda centang 2 di pesan yang dikirim untuk Ajeng berubah menjadi biru. Apa kamu nggak ada niat buat balas pesan Mas sama sekali sayang? Wajah Raka terlihat begitu sendu. Tapi sebuah pesan yang baru saja masuk membuatnya penasaran. Seseorang yang mengirimnya sebuah pesan suara. Siapa lagi pengirimnya jika bukan Rizal? Yah, memang apa yang Rizal katakan tadi pada Ajeng kalau dia tidak tahu apa-apa tentang Raka, itu hanya sebuah kebohongan. Sejak awal Rizal kepergian Raka, Rizal juga tahu sekarang Raka ada di mana. Tapi yang Rizal lakukan saat ini adalah permintaan Raka. Raka ingin kalau Rizal pura-pura tidak tahu tentang keberadaannya. Raka juga ingin Rizal selalu menjaga istrinya saat dia tidak ada. Tanpa ragu Raka memutar rekaman suara yang dikirim oleh Rizal tadi. Kenapa Sal? Rasanya seperti hujan di padang pasir, hatinya berdesir setelah beberapa hari tak mendengar suara istrinya. Enggak mbak, enggak papa, kamu mau ngomong apa sebenarnya? Enggak ada mbak, saya cuma mau tanya sebenarnya Mas Raka kemana kok enggak berangkat kerja beberapa hari ini? Emangnya Mas Raka enggak kasih kabar sama kamu sama sekali ya Sal? Enggak mbak, pesan saya juga enggak ada yang dibalas sama sekali. Jadi kamu enggak tahu sama sekali ya di mana Mas Raka? Jadi Mas Raka pergi dari rumah mbak. Lebih tepatnya aku yang menyuruhnya pergi Sal. Jadi waktu Mas Raka bilang titip Mbak Ajeng itu maksudnya Mas Raka mau pergi gitu mbak. Tapi, apa Mas Raka nggak kasih kabar sama sekali sama Mbak Ajeng? Bahkan tadi pagi pun Mas Raka masih kirim pesan Sal, tapi aku yang nggak mau bales. Aku belum siap kecewa lagi Sal. Kenapa di saat tekadku sudah bulat untuk bercerai, Mas Raka justru menahanku dengan kata cintanya? Menurut kamu, apa aku harus percaya? Tentu nggak akan segampang itu mbak, sahut. Maka dari itu aku menyuruhnya pergi sementara waktu. Kuta perlu menenangkan diri untuk meyakinkan perasaan masing-masing Sal. Saya ngerti perasaan Mbak Ajeng. Kalau kamu tahu keberadaan Mas Raka, tolong kasih tahu aku Sal. Mbak Ajeng mau samperin Mas Raka maksudnya. Enggak, cuma mau lihat keadaannya aja. Seenggaknya aku bisa tenang kalau dia baik-baik aja. Tanpa sadar air mata Raka ikut menetes karena mendengar suara istrinya yang bergetar menahan tangis. Benar kata Hari tadi jika wanita memang terlihat marah namun sebenarnya istrinya itu mengkhawatirkan keadaannya. Mas yakin kalau masih ada cinta di hati kamu buat Mas? Kalau kayak gini, Mas kelihatan jahat banget kan sayang. Mas udah menyakiti kamu terlalu dalam tapi dengan nggak tahu dirinya, Mas malah minta kamu bertahan. Tapi, kalau harus melepaskan kamu, Mas juga nggak sanggup. Raka kembali mengusap wajah istrinya yang ada ponselnya. Usianya memang sudah sangat matang dengan umurnya yang ke-35 di tahun ini. Tapi rasa takut kehilangan tentu tak bisa ia sembunyikan, hingga menangis seperti anak kecil saat ini. Andai aja Mas nggak egois, kita sekarang ini pasti udah bahagia. Mungkin juga kita udah punya anak dan anak kita harusnya udah mau sekolah. Tapi karena Mas terlalu bodoh karena baru menyadarinya saat ini. Mas kangen sama kamu Ajeng, istriku. Dek, Ajeng memegang dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri. Mas Raka, gumam wanita dewasa itu. Tidak tahu kenapa, pikirannya langsung tertuju pada suaminya. Padahal sejak tadi pikirannya sudah teralihkan dengan pekerjaannya yang menumpuk. Ajeng juga langsung memeriksa ponselnya. Barangkali ada kabar atau pesan dari Raka. Sebenarnya ada apa? Kenapa mendadak dadaku sakit dan kepikiran sama Mas Raka? Ajeng mendengus kecewa karena tak ada lagi pesan dari Raka setelah pesan yang tadi pagi Ajeng abaikan. Aku harus pergi, Ajeng terlihat buru-buru keluar dari ruangannya. Mau kemana mbak? Rizal yang baru kembali dari kamar mandi berpapasan dengan Ajeng. Zal titip kantor sebentar ya, aku mau keluar. Keluar? Iya, aku pergi dulu ya Zal. Rizal buru-buru merogoh ponselnya setelah kepergian Ajeng. Dia menghubungi Raka untuk mengabarkan tentang Ajeng yang pergi dengan begitu terburu-buru. Tanpa ragu Ajeng mengendarai mobilnya tanpa tujuan. Dia hanya ingin menyusuri kota Jogja untuk mencari Raka. Bukan untuk menemui pria itu, tapi Ajeng hanya ingin melihat bagaimana keadaan Raka saat ini. Mungkin juga akan sedikit mengobati rasa rindunya pada pria itu. Ajeng terus memacu mobil Raka menyusuri kota dengan kecepatan rendah. Matanya juga terus bergerak ke kiri dan kanan mengawasi setiap sudut kota, siapa tahu saja dia bisa melihat setidaknya bayangan Raka saja. Tapi, setelah berjam-jam Ajeng menyusuri kota, sama sekali tak menemukan keberadaan Raka.
Ajeng juga tak tahu harus menanyakan keberadaan Raka pada siapa karena Ajeng tidak pernah tahu teman atau rekan kerja Raka. Ajeng menepikan mobilnya di tepi jalan. Dia melipat kedua tangannya di atas kemudi dan menjatuhkan kepalanya di sana dan memejamkan mata sejenak. Rasanya benar-benar lelah sekarang ini. Tubuhnya, pikiran maupun hatinya, terasa tidak bisa diajak bekerja sama lagi. Ting, ponsel Ajeng mendapatkan pesan dari seseorang yang sejak tadi keberadaannya dicari oleh Ajeng. Sayang, Mas setiap saat nungguin kabar dari kamu untuk meminta Mas pulang. Mas kangen kamu, apa kamu nggak kangen sama Mas? Ajeng malah terisak sendirian di dalam mobilnya ketika membaca pesan dari suaminya itu, tanpa Ajeng sadari sejak tadi ada seseorang yang mengikutinya. Sebenarnya bukan cuma hari ini, tapi hari-hari sebelumnya orang itu selalu mengikuti Ajeng saat Ajeng berangkat dan pulang dari kantor. Orang itu seperti ingin memastikan jika Ajeng baik-baik saja dalam perjalanannya. Siapa lagi orang itu kalau bukan Raka? Meski harus menjadi penguntit seperti itu, Raka tak merasa keberatan. Jika Ajeng merindukan Raka karena tak bisa melihat Raka sampai saat ini, maka berbeda dengan Raka yang bisa mengobati rasa rindunya dengan melihat Ajeng meski dari kejauhan. Tapi itu juga sudah membuat Raka begitu bahagia karena setidaknya istrinya masih ada dalam jarak pandangannya. Ia juga tidak akan khawatir kalau istrinya kenapa-napa di jalan. Lain halnya kalau sudah di kantor, Raka sudah bisa tenang karena dia memasrahkan istrinya itu pada Rizal. Asistennya itu akan melaporkan semua yang Ajeng lakukan kepadanya. Seperti tadi saat Rizal tiba-tiba menelepon dan mengatakan kalau Ajeng pergi dengan terburu-buru. Raka yang takut terjadi apa-apa pada istrinya langsung saja meminta izin pada Pak Warto untuk pergi mencari istrinya. Bahkan Pak Warto juga meminjamkan motornya untuk Raka. Jangan tanya bagaimana Raka bisa menemukan Ajeng dengan mudah sampai akhirnya sekarang ini dia berhenti di belakang mobilnya yang dibawa Ajeng meski masih ada jarak beberapa meter di belakang. Dulu Raka sempat memasukkan akun Ajeng di ponselnya sehingga Raka bisa melacak keberadaan Ajeng dengan cara mencari titik ponsel Ajeng berada. Raka belum tahu apa yang Ajeng lakukan dengan terus berkendara lebih dari 2 jam di dalam kota. Tapi dalam benak Raka bertanya-tanya, apakah Ajeng sedang mencari dirinya? Atau Ajeng sedang merasa bosan saja sehingga berkendara selama itu. Ingin sekali Raka mendekat dan mengetuk kaca mobilnya itu. Tapi Raka takut kalau istrinya akan marah melihat dirinya. Raka juga malu kalau harus menemui Ajeng dalam keadaan seperti saat ini. Baju yang ia kenakan masih baju kerja. Karena saking takutnya terjadi apa-apa pas Ajeng, Raka sampai lupa mengganti baju dulu. Ditambah lagi, tangan Raka juga masih kotor san hitam. Jadi tak mungkin dia menampakkan dirinya begitu saja di depan Ajeng. Sampai akhirnya Raka memilih mengirimkan sebuah pesan dengan harapan yang selalu sama. Semoga istrinya itu mau membalas pesan darinya. Sebenarnya kamu ngapain sih sayang? Raka mulai cemas karena Ajeng tak kunjung menjalankan mobilnya. Pesan darinya juga hanya dibaca saja oleh Ajeng. Tapi di saat Raka ingin meminta seseorang untuk melihat keadaan Ajeng di mobil, lampu belakang mobil yang dikendarai Ajeng itu menyala. Itu tandanya Ajeng baik-baik saja. Bahkan mobilnya pun bergerak meninggalkan tempat itu. Raka juga buru-buru menghidupkan motornya lagi. Tak ada lelah baginya untuk terus mengikuti kemanapun Ajeng pergi. Baginya keselamatan wanita yang dicintainya itu adalah hal yang utama. Memang benar cinta, kalau tidak cinta, untuk apa Raka begitu panik saat Rizal mengatakan jika Ajeng pergi dengan terburu-buru. Perasaan Raka mulai lega saat Ajeng mengendarai mobilnya menuju ke rumahnya. Ketika mobil itu mulai masuk ke pekarangan rumah, Raka sengaja berhenti agak jauh dari sana dan memilih turun dan bersembunyi di balik pohon untuk melihat Ajeng lebih dekat. Wanita yang masih berstatus istrinya itu masih terlihat begitu cantik seperti tadi pagi saat Raka mengikutinya ke kantor. Tapi wajah sendunya yang tanpa senyum itu membuat Raka merasa sakit. Dirinya lah penyebab seorang Ajeng berubah begitu jauh. Syukurlah kamu pulang dengan baik-baik aja, Raka bisa bernafas lega sekarang. Di lain tempat, di ibu kota yang selalu riuh dengan hiruk-pikuk duniawi tanpa henti selama 24 jam, di sana tempat dua insan yang sama sekali belum terlelap dalam tidurnya meski hari sudah larut. Lebih tepatnya Aditya terus menemani istrinya yang tak kunjung bisa tidur meski sebenarnya Aditya sudah mengantuk. Anga terus mencari posisi tidur yang nyaman. Berbalik ke kiri dan kanan berulang-ulang. Bahkan Anga sudah mencoba tidur dengan posisi bersandar pun tak bisa tidur. Kamu sebenarnya kenapa sih sayang? Ada yang sakit? Apa lapar? Aditya memeluk tubuh Anga yang kini berbaring membelakanginya. Perut Anga lapar mas, tapi nggak pingin makan. Kaki Anga juga pegel tapi nggak tahu yang sebelah mana.
Dari paha sampai jari pegel semua, nggak bisa dijelasin yang mananya. Anga mengeluh sambil menahan tangisnya. Entah karena hormon kehamilan yang membuat perasaannya begitu sensitif atau karena dia yang sudah lelah tak tahu apa yang diinginkan tubuhnya dari tadi. Aditya langsung buru-buru bangun dan duduk bersila di samping Anga. Mana Mas pijitin kakinya? Kalau ada apa-apa, atau kamu merasakan apa aja, bilang aja sama Mas. Biar Mas tahu harus apa. Kalau dari tadi kamu nggak tenang kayak gitu, mana Mas tahu sayang, Aditya menghadapi istrinya itu dengan begitu lembut. Tapi Anga kasihan sama Mas Adit kalau harus pijitin Anga. Padahal Mas Adit sendiri juga capek, terus Mas Adit juga udah ngantuk juga. Anga nggak mau ngerepotin, air mata Anga berjatuhan dengan sendirinya. Anga sendiri juga heran kenapa dirinya begitu sensitif meski sebelum hamil Anga juga cengeng dan manja. Tapi saat hamil ini jauh lebih sensitif lagi. Hei jangan nangis dong, Mas nggak apa-apa kok. Mas nggak pernah merasa keberatan sama sekali. Mas juga nggak ngerepotin Mas, jelas Aditya sambil memijit kaki istrinya yang disebutkan tadi. Sekarang Mas pijitin dulu kakinya, terus tadi kamu bilang lapar tapi nggak mau makan. Tapi kalau nggak makan ya tetap lapar terus. Coba kamu sambil mikir dulu makanan apa yang pingin banget kamu makan. Nanti Mas carikan. Tapi ini udah malam Mas. Udah jam 1, kata Anga sambil melihat jam dinding yang ada di kamar itu. Jangankan jam 1, jam 3 aja Mas bakalan carikan makanan apapun yang kamu mau asal kamu mau makan. Anga kembali tersentuh dengan ucapan Aditya. Itulah kenapa Anga sejak tadi tidak mengatakan apa yang ia mau sampai akhirnya tidak bisa tidur. Dia tidak mau menyusahkan suaminya. Pasalnya Anga tahu kalau Aditya pasti akan melakukan apapun yang Anga katakan. Seperti saat ini, tangan Aditya terus memijat kaki Anga padahal Anga bisa melihat wajah suaminya yang kelelahan dan mengantuk. Kamu mau makan apa Hem? Sebenarnya sejak di Jogja Anga pingin banget makan di angkringan Mas, tapi kan nggak kesampaian. Kalau di sini, ada nggak ya Mas angkringan kaya di Jogja gitu? Aditya sempat terkejut dengan keinginan istrinya itu. Ternyata keinginannya hanyalah hal yang cukup sederhana tapi sampai membutanya tak bisa tidur. Kamu mau makan di angkringan sekarang? Iya, tapi kalau Mas Adit capak atau Mas Adit ngantuk, nggak us. Ayo kita berangkat sekarang, potong Aditya. Tapi Mas, nggak ada tapi-tapian, ayo berangkat sekarang. Pakai ini ya biar nggak dingin. Udara malam nggak bagus buat ibu hamil, Aditya sudah turun dari ranjang lebih dulu dan mengambilkan kardigan untuk istrinya. Iya Mas.